Mari kita pertimbangkan bagaimana cara membantu pasien pada berbagai tahapan kesiapan berhenti merokok secara lebih rinci. Mari kita diskusikan apa saran praktis yang bisa diberikan oleh dokter pada pasien yang sudah merencanakan atau siap untuk berhenti merokok. Saran harus mempersiapkan pasien dalam menghadapi tantangan untuk berhenti merokok. Saran yang ditawarkan harus praktis dan dapat dilakukan oleh pasien. Untuk orang yang telah siap atau memikirkan berhenti merokok, dokter perlu membantu mempersiapkan mereka di dalam menghadapi tantangan biologis, psikologis, dan sosial yang mungkin mereka hadapi. Anda bisa membantu mereka menghadapi atau melewati gejala withdrawal symptom atau pemutusan zat, menghadapi kecanduan, sekaligus menghadapi pengaruh sosial akibat berhenti merokok. Pada video intervensi singkat sebelumnya, telah ditayangkan tahapan 5A. Dalam tahapan assist, dokter yang tidak mempunyai waktu yang luang atau waktunya terbatas dapat membantu pasien dengan memberikan brosur atau leaflet tentang cara berhenti merokok. Bila rumah sakit tempat Anda bekerja mempunyai klinik berhenti merokok, Anda dapat merujuk pasien ke klinik tersebut. Bila tempat pelayanan kesehatan atau rumah sakit tempat Anda bekerja tidak mempunyai klinik berhenti merokok, Anda sebagai dokter bisa meluangkan waktu dan memberikan bantuan spesifik. Video ini akan membantu Anda berlatih melakukan hal tersebut. Ketika menawarkan bantuan, sarankan pada pasien Anda untuk berpikir secara sistematis di dalam menghadapi tantangan, dari tantangan biologis, gejala withdrawal symptom, psikologis, keinginan yang kuat untuk merokok kembali, atau sosial, tawaran merokok. Pada pasien yang pernah mencoba untuk berhenti merokok, tanyakan pengalaman mereka tentang berhenti merokok. Dan pada pasien yang belum pernah berhenti merokok, tanyakan perhatian mereka pada tantangan atau diskusikan kemungkinan tantangan yang akan dihadapi. Bantu pasien yang telah siap untuk berhenti merokok atau telah mengambil tindakan berhenti merokok untuk membayangkan tantangan yang mungkin mereka hadapi atau telah mereka hadapi. Catat pengalaman menghadapi tantangan pada pasien yang telah berhenti merokok atau kambuh. Identifikasikan problem atau masalah yang dihadapi dan diskusikan cara mereka menghadapi tantangan tersebut. Pada tayangan pertama, Anda akan menyaksikan bagaimana dokter membantu pasien di dalam mengatasi gejala withdrawal atau penarikan diri. Penting untuk membantu pasien memberikan gambaran berapa lama gejala withdrawal ini akan dirasakan, 2-4 hari, dan bagaimana cara mengatasinya. Dokter perlu memberikan gambaran pada pasien dan memberikan saran cara mengatasi gejala spesifik withdrawal. Saya merasa gampang capek, Dok, ketika harus mencoba berhenti merokok. Kok rasanya saya tidak bisa berhenti merokok ya, Dok? Jadi Bapak sudah mencoba untuk berhenti merokok? Ya, baru 1 hari sih, Dok. Wah, bagus sekali itu, Pak. Bapak sudah mulai mencobanya. Jadi begini, apa yang Bapak alami sekarang itu biasa dialami oleh para perokok yang sedang mencoba untuk berhenti merokok. Dan itu sangat wajar. Apa yang Bapak rasakan capek dan lemah ini hanya berlangsung 2-4 hari setelah Bapak berhenti merokok. Tubuh Bapak memerlukan waktu untuk penyesuaian, dan ini adalah proses adaptasi. Apa iya, Dok? Iya, Pak. Setelah beberapa hari Bapak akan merasa jauh lebih baik.
Ketika Bapak merasa lemah saat tidak merokok, mungkin Bapak bisa melakukan aktivitas lain. Hobi Bapak mungkin? Mungkin itu bisa saya lakukan, Dok. Tapi saya sudah lama menjadi perokok. Dan kalau lama tidak merokok, menurut saya rasanya tidak enak, Dok. Beberapa perokok bilang permen karet atau minum air putih bisa mengurangi rasa tidak nyaman pada mulut Bapak. Bapak mungkin bisa mencobanya. Dalam tayangan yang kedua, Anda akan menyaksikan cara dokter berbicara dengan pasien yang mengeluh di dalam menghadapi tantangan psikologis dan sosial akibat berhenti merokok. Saya sudah mencoba berhenti merokok 1 hari, Dok. Tapi kemudian saudara-saudara saya datang dan mereka semua itu perokok. Jangan menyerah dong, Pak. Bapak bisa bertahan 1 hari, itu sudah merupakan langkah awal yang bagus. Ya, sampai saudara-saudara saya datang. Mungkin kedengarannya sulit, Pak. Saat Bapak pertama kali mencoba untuk berhenti merokok, Bapak memang harus menyiapkan diri. Seperti menjauhkan korek, rokok, asbak. Pokoknya segala sesuatu yang bisa memicu Bapak merokok lagi. Lalu gimana ya kalau saudara-saudara saya datang lagi ya? Bapak bisa bilang kalau Bapak sekarang berhenti merokok. Atau Bapak juga bisa bilang kalau dokter menyarankan Bapak untuk berhenti merokok karena kondisi kesehatan Bapak. Mereka pasti akan paham. Mereka saudara-saudara Bapak juga loh, Pak. Bapak juga bisa minta kepada saudara-saudara Bapak untuk mendukung Bapak. Atau untuk tidak merokok di dekat Bapak ataupun di dalam rumah. Ya, mungkin bisa, Dok. Lalu, Dok, bagaimana kalau tiba-tiba saya kepingin banget merokok? Sebenarnya, Pak, keinginan untuk merokok itu akan hilang dalam 2-3 menit. Bapak bisa melakukan sesuatu untuk mengalihkan perhatian Bapak dari rokok. Bisa, Pak? Mungkin. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Ya mungkin olahraga, dengerin musik. Tapi apa mungkin ya, Dok, keinginan untuk merokok itu hilang ya? Bisa. Ya, keinginan itu akan berkurang, Pak. Coba lakukan apa yang Bapak tadi katakan. Kalau belum berhasil, Bapak bisa coba tips lain. Bisa makan permen, minum air putih, atau makan buah. Beberapa orang bisa berhasil loh, Pak. Perlu diingat, dokter harus memberikan saran spesifik hal yang mana pasien dapat lakukan pada setiap situasi yang berbeda yang dihadapi pasien ketika mereka berhenti merokok. Dokter bersama-sama dengan pasien bisa mengeksplorasi hal-hal yang mana yang dapat dilakukan ketika pasien ingin sekali merokok, menghadapi tekanan sosial, atau pasien dalam keadaan tertekan atau lemah.